Kadang di rumah temen gitu, Di rumah di teman, rumah sendiri atau di lingkungan dekat kita gitulah. di taman-taman, apalagi banyak taman mungkin. Banyak. Di atas Banyak motor. taman. Iya. Hmm. Di atas motor deket jembatan. Biasanya kalau pacaran gitu, anak-anak kayak Anggi gini tuh yang belia di zaman yang waktu belia, itu ngapain sih gaya pacarannya itu? Gaya pacarannya. Lebih jauh nggak sih? Nggak usah sampai kita ke tempat yang ini ya. Nyuci baju, semua tuh keluarganya, adik-adiknya juga kamu yang nyuci tuh. Enggak. Baju aku sama Hasan doang. Si Hasan, tapi nggak sampai yang ke ini ya. Kau nyuci piring ya nyuci piring lah ya. Semuanya ada di situ, bersih-bersih rumah. Dilakuin juga sama Anggi. Terus ya itulah. Mungkin mertuanya juga mungkin ya karena mungkin nggak merestuin mungkin. Itu sih mungkin. Iya. Ya kan nggak merestui kayaknya ya. Bukan kayaknya kayak emang. Dari pas pacaran juga kayak gitu. Oh dari pas pacaran juga udah mertua ini udah nggak suka sama. Tapi kenapa sih Anggi masih ngejalanin gitu loh? Cintanya udah melekat, Kak. Sama si Hasan ini tadi. Cintanya. Padahal tuh setiap hari aku menderita loh. Satu kesalahan dikit sekecil apapun itu bisa jadi masalah besar buat dia. Siapanya nih? Hasannya. Contohnya? Ya, aku sering digebukin, dipukulin. Waktu itu sempet muka aku ditendang pakai lututnya dia sampai benjol. Ini udah mertua galak, suami juga galak. Gimana ceritanya? Pas awal-awal dia nggak kayak gitu, Kak. Oh, kena hasut mungkin. Nah, terus kan dia dengar omongan dari banyak. Apa ya waktu itu? Pokoknya aku lupa. Pokoknya gara-gara dia, gara-gara namanya. Itu langsung ngomong ke aku. Maksudnya apaan? Oh iya, anak aku nggak boleh ditemuin sama mama mertuaku. Karena pas kita berantem itu dia sama sekali nggak belain aku, malah belain anaknya. Jadi cuman lu juga salah kayak gitu. Jadi seakan-akan aku yang salah gitu. Oke. Kita berantem tuh gak jauh-jauh dari perselingkuhan, Kak. Hasannya selingkuh, aku balas lagi. Tapi di saat aku balas lagi, dia malah mukulin aku. Egois berarti ya, Egois banget. nggak mau kalah gitu loh. Berarti maunya menang sendiri gitu kan. Oke, tinggalkan mertua. Kita lagi kayaknya seru nih Hapo Channel. Berarti ini tentang kehidupannya Anggi sama Hasan ini. Berarti kita pengen tahu, pernah tinggal satu rumah nggak sih? Pernah. Dia berkata kan ya lama-lamanya kan jenuh juga lah jauh-jauhan gitu kan, kalau lagi pengen COD-an kan nggak bisa ya kan gitu loh. Pasti kan tinggal di kontrakan pernah lah. Pernah 2 kali. Nah itu dia tadi mungkin disitulah timbul kekerasan tadi itu dari Hasan tadi itu. Itu karena perselingkuhan. Yang selingkuh duluan siapa sebenarnya? Hasan sama sahabat aku sendiri loh, Pak. Wis, gimana itu ceritanya? Jadi tuh sebelum sama aku, dia sama sahabat aku dulu. Pas sahabat aku ini punya cowok. Oke. Hasan pacaran lah sama dia, ketahuan sama cowoknya kan. Habis lah dia kan dihajar sama cowoknya. Udah lah ditinggalin kan. Oke. Beralih lah dia sama aku. Kita ngejalanin nih setengah tahun. Nah itu aku sama sekali nggak pernah meriksa HP dia. Emang aku kan nggak kepoan lah ya. Cuman ya gue percaya aja sama lu. Terus waktu itu pernah aku minjem HP-nya dia buat telepon ibu. Minjem HP dong, gue mau telepon ibu di mana. Maksudnya jangan pulang malam-malam. Tadi nenek dititipin sama gua gitu. Dia nih pakai. Sekarang lihat chat kan, lihat di arsip chat. Loh, ini siapa sayang-sayangan gitu. Sampai ada bacanya, udah nanti Anggita tahu gitu kan. Lah, kok bobo gue ini? Scroll lah dari atas kan sampai bawah. Aku lempar HP-nya. Apaan itu maksudnya? Ngapa kok lu masih ada hubungan sama dia? Enggak, cuma chatan doang. Ayo sama aja. 2 kali Kak kayak gitu. Oke. Kedua pas kita udah nikah. Kenapa lagi? Sama sahabat aku juga. Perselingkuhannya udah jauh-jauh dari sahabat ya? Oke. Ketahuan itu temen aku juga tanya kan.
lu kalau suka sama Hasan lu ngomong sama gua, nggak usah pakai lu ngumpet-ngumpet kayak gitu. Gua pasin kok, nggak bakalan gue pertahanin lagi. Enggak tahu, gue cuman gak butuh uang, cuman kayak gitu. Nah Terus udah lah ya kan, udah habis lah permasalahan itu. Ada nih kak tukang bank, bank keliling di deket rumah aku. Itu aku ngambil sama dia, minjem gitu. Terus lama-lama kayak main mata gitu. Sama dari chat-chatan kan. Enggak, sama tukang bank tadi? Iya. Itulah mulai deket kan, mulai jalan, ya kan. Balas dendam. Balas dendam lah. Sudah itu pulang, kan chat dia kan aku blok ya. Pas pulang itu lupa aku blok, dicek HP-nya sama dia. Dia nggak ngecek sih sebenarnya, cuman ngeliat chat gitu kan. Kepo. Dia ngeliat chat, siapa nih? Dipencet sama dia, dibaca. Makasih ya waktunya. Astaga. Balik lagi ke masalah teman nih ya, sahabat. Kenapa nggak sahabat-sahabat itu main bareng-bareng aja udah? Berbagi aja udah sebenarnya gitu loh. Terus itu yang menimbulkan sering kecekcokan sama si Hasan tadi. Iya. Jadi intinya dia duluan, terus lu nggak terima, lu balas lagi. Playing victim banget kak. Merasa paling tersakiti padahal dia dulu ngelingkuin. Pas tahu itu udah langsung main tangan kan, aku dihajar kan. Sekali 2 kali masa aku maafin. Pas kesini-sininya udah Tuhan baikan, adem lah. Ada lagi pas udah melahirkan itu loh. Jadi aku punya teman kecil. Dulu 1 SD. Itu kita udah lama banget gak ketemu, udah 5 tahun. Pas nongol-nongol, dia dari rumah maknya sama itu cewek, sama temen aku ini yang SD. Kan ngeselin ya kak, kenapa ketemu temen lagi. Aduh bingung. Itu temen semua yang dipakai sama si Hasan ini. Kenapa nggak lo balas dendam juga, temennya juga lo pakai semua? Oke. Jadi udah ini mas Jadi Anggi pernah tinggal bareng lah gitu. Jadi perselingkuhan itu terus berlanjut. Di saat nanti si Hasan selingkuh, Anggi juga selingkuh juga. Terus adem lagi, dilanjutin, udah adem nih, tapi ada lagi begitu. Ada, itu juga dia duluan kak. Nggak pernah sembuh gitu. Nggak pernah tobat gitu. Kalau kan gini loh, notabene kan kalau sudah punya anak nih, ya kan, sudah punya anak lah gitu lah ya notabene pasti kan kayak ya udahlah gitu kan, udah dewasa lah mungkin, udah fokus sama anak. Anggi juga fokus sama anak, membina rumah tangga yang lebih baik lagi gitu. Nggak ada kepikiran seperti itu? Nggak tahu, mungkin karena pikirannya udah nggak ada kali. Tapi sekarang Anggi masih cinta sama dia? Kalau dibilang cinta mah cinta kak. Cinta apaan sih yang dicinta? Fisik udah, digebukin udah, dan mertuanya juga ibunya juga sudah tidak setuju dengan Anggi. Maksudnya apa sih yang dicari dari Hasan ini gitu loh? Karena makin kesini dia makin setia kak. Akunya yang bangsak, bejat, nyelingkuin dia mulu. Nah, sebentar. Aduh, gamang nih. Nah, kali gimana sih mau diceritain hidup kali ini konkret banget gitu loh. Jadi balik lagi ke flashback ke awal, berarti ini adalah Hasan ini adalah cinta pertamanya sosok Anggi dia nih ya kan, sampai bertahan sampai saat ini walaupun sering diliputi dengan perselingkuhan, pertengkaran, berantem ya kan, terus masih ada perasaan cinta itu, nggak ada rasa lama-lama kan namanya kalau orang tersakiti gitu kan biasanya kan cintanya mulai hilang gitu loh. Enggak, ini ada terus. Pas kita sempat ketemuan kak, pas udah pisah ini udah benar-benar pisah itu cuma karena hal sepele. Pas usia aku 17 tahun lebih seminggu, aku bikin KTP. Aku jalan sendirian kan karena dia kerja kan. Gak ada yang nganter dong otomatis. Aku mau minta tolong Kak Ica juga, Kak Icanya sibuk sama anaknya kan. Ya udahlah aku jalan sendiri kan naik motor. Pas lagi ngisi bensin,
itu kan aku nggak sempat ngetik ya karena di pom bensin takut. Gimana kan di pom bensin nggak boleh main HP kak. Iya. Itu aku VN, voice note sama dia. Iya, tadi dulu gue lagi di pom bensin, lagi ngisi bensin. Okay. Kan dari dia ada suara cowok. Padahal kan di pom itu kan rame ya kak. Iya. Ada yang bolak-balik gitulah. Iya. Nah, Ribut. aku disangkanya jalan sama cowok. Udah aku fotoin, tapi dia nggak percaya sama sekali. Sampai dia nelfon, video call, itu aku angkat. Kenapa sih? Gue lagi ngisi bensin. Mana cowok lu umpetin di mana? Apaan sih, lu gila ya? Aku sampai bilang kayak gitu. Pas nyampe rumah, itu aku posisinya tinggal di rumah mertua aku ya. Pas nyampe di rumah, dia pulang kerja, itu aku dicuekin. Paginya aku dibangunin, ditendang sama dia. Bangun lu. Tidur mulu lu, bangun. Terus gue dijambakan, mana lu semalam? Tadi sore gitu maksudnya. Tadi sore lu kemana aja gitu? Apaan sih, gue bikin KTP. Lu jangan gila dah. Dikit-dikit main tangan, dikit-dikit main kaki. Lu bunuh aja gue sekalian. Gue ngomong kayak gitu. Kata dia, lu alasan mulu lu. Lu kalau emang itu kan bisa nungguin gue libur. Lalu liburnya kapan? Lu ada waktu buat gue juga kagak? Gue jalan sendiri lah daripada lama-kelamaan. Yang ada gue males bikinnya. Oke. Nah, habis itu lah kan, itu terakhir kalinya. Aku tuh mendingan dipukul kak daripada digampar kayak gitu. Sama aja kali. Dipukul gampar. Enggak, kalau digampar tuh rasanya kayak nggak ada harga diri banget anjir. Kok dipukul? Biasa aja. Oke. Emang udah kebal kali ya. Oke. Anggi, kita masih terisik lagi nih sedikit. Ini sebenarnya hubungan kalian ini sebenarnya udah gak sehat lah gitu loh ya. Ya benar gak sih guys gitu loh ya. Benar gak sih Hapus Channel gitu. Udah gak sehat sebenarnya, udah menikah muda terus masih ya kelayaban, masih mencari jati diri sebenarnya gitu loh. Tapi dipaksakan untuk bersatu gitu kan. Dan kita pengen tahu lagi ya, sebenarnya gini loh, ini masalah kepercayaan sih sebenarnya sih gitu loh. Kepercayaan si Hasan nggak percaya sama kamu, kamu juga mungkin nggak percaya sama dia. Iya kan, jadi susah gitu loh, nggak pernah ketemu gitu loh. Yang pasti ribut-ribut terus, ada masalah ini sedikit pasti ribut, karena sebelumnya juga ya itu tadi namanya hubungan itu perselingkuhan. Kalau udah ada masalah perselingkuhan udah fatal gitu loh, udah susah untuk percaya. Iya. Gitu. Nah sekarang gini, Anggi masih setelah kejadian itu masih sama dia saat ini? Udah nggak pernah kontekan, tapi 2 minggu lalu sempat ketemu kontekan gitu, cuman sekedar ketemu anak doang. Tapi rasa sayang itu masih ada. Apa sih guys kira-kira ya, kenapa dia bisa sayang gitu loh? Bisa komen gak sih gitu, kenapa lu bisa sayang gitu loh? Ganteng kali ya? Ganteng sih enggak. Tinggi? Enggak. Bisa ngangkat? Gede? Terus apa? Hatinya, tapi gue bingung juga deh. Yang namanya perempuan kak nggak pernah dapat kasih sayang dari ayahnya. Tapi kan masalahnya Anggi kasih sayang juga nggak seperti gitu juga gitu, sering dipukulin juga gitu loh. Mungkin karena ikatan batin antara anak, ibu dan ayah. Bisa jadi sih kayak gitu. Mungkin. Nah, oke. Nah setelah ya oke lah, itu loh mungkin cinta sampai saat ini mungkin Anggi masih cinta. Oke. Tapi udah nggak tinggal bareng dong ya? Enggak. Oke, nah berarti kalau dihitung semuanya perkumpulan kalian atau hubungan kalian itu berjalan 1,5 tahun? 3 tahun nggak? Oh 3 tahun, oke, 3 tahun selamanya kalian bersama, manis garamnya itu oke, selesai sudah? Selesai. Pisah? Dia kembali lagi ke orang tuanya? Iya. Dan Anggi ikut nenek? Sempet ikut nenek sih seminggu 2 minggu. Terus habis itu aku kabur lagi di tempat Kak Ica. Oke. Nah anakmu ini ikut siapa? Sama nenek. Oke, berarti yang ngurus anak Anggi ini nenek. Oke. Nah
namanya kamu ini ya, Anggi masih belia banget ya kan. Orang tua juga mungkin nggak ada. Terus tapi si Hasan ini masih ikut andil gak? Andil kayak membiayain si apa namanya anakmu inilah gitu. Enggak Kak, udah 5 bulan ini. Itu uang yang masuk cuma 200.000 sama Pampers doang, 1 bulk. Udah, selebihnya nggak ada lagi pemasukan dia. Padahal aku nggak kerja apa-apa loh Kak, tapi masih bisa ngasih anak walaupun seminggu cuma 150. Tapi masih ada pemasukan. Kalau dia nggak sama sekali. Enggak, taruh dulu. Si Hasan ngasih 200.000 5 bulan. 5 bulan 5 bulan itu cuma 200.000. sama Pampers. Tak kira maksudnya 200.000 itu tiap bulan, enggak? Enggak. 5 bulan itu 200.000 doang. Cuman sebulan pertama ngasih 50. Oke. Bulan kedua dia ngasih 150 sama Pampers. Oke. 3 bulan selanjutnya udah enggak. Semenjak dia punya cewek lagi. Udah mulai lupa sama Anggi dengan anak. Iya. Nah, oke. Sampai saat ini hilang. Nggak pernah lagi ngasih. Aku udah ngasih tahu Kak, anak lu dikit lagi nih ulang tahun. Oke. Tanggal 29 bulan ini. Gimana? Tadi ya nanti gua usahain. Ya lu mikirlah, ulang tahun pertamanya aja lu sama sekali nggak peduli sama dia. Bulan ini dong gue minta tolong. Gak usah mewah-mewah, lu beliin kue aja udah. Gak usah lu kasih duit. Nggak apa-apa, gue yang ngasih duit. Gue juga masih mampu kok. Oke. Boleh tahu nggak sih Anggi, anaknya Anggi ini umur berapa saat ini? 2 tahun. 2 tahun. Perempuan, laki-laki? Perempuan. Oke, iya lah. Kayak bener, kayak Anggi bilang tadi. Biasanya kalau perempuan tuh paling mirip tuh ke bapaknya. Iya. Oke. Nah sekarang kita pengen tahu lagi apa channel selanjutnya. Anggi udah sendiri saat ini. Iya. Ya dibilang ya janda lah mungkin ya. Janda kembang. Janda kembang guys. Oke. Nah, gimana caranya menghidupi seorang anak yang mungkin ya saat ini ya harus berjuang sendiri? Dari sosok Anggi ini gimana caranya menghidupi? Dari awal hamil ya. Hamil 4 bulan lah. Oke. Itu aku udah nyari uang sendiri Kak. Ngamen di lampu merah. Itu aku ngamen sampai anak aku lahir. Semua kebutuhan anak aku itu aku yang beli. Dari popoknya, perlengkapan mandinya, baju lahirnya, terus bedongannya, semuanya itu aku yang beli. Waktu ngidam aja dia nggak nurutin semua, cuman beberapa aja, sisanya aku lagi pengen ini, ya aku nyari duit sendiri, harus bisa. Kalau emang aku pengen beli itu, beli ini, itu nggak pakai uang dia Kak. Jadi dia ngasih nafkah ya semaunya dia. Sebentar, ini nyari duit sendiri ini sama dia ini tinggal bareng apa dia beda? Beda. Oke. Dari pas hamil itu udah pisah. Udah pisah berarti Pisah rumah. hidup sendiri? Iya. Itu aku masih bisa. Hamil cari sendiri? Iya. Aku masih bisa ngehidupin nenek sama kakek. Ih, hamil 4 bulan. Itu kan, aduh. Sampai 9 bulan. Sendiri? Nyari uang sendiri ngamen. Dari ngamen? Setiap hari aku kumpulin uangnya buat beli perlengkapan ini itu, buat bayar rumah, buat makan nenek, buat makan kakek, buat makan aku, sama buat semua kebutuhan dapur, kebutuhan rumah itu aku. Selama 6 bulanan itu aku. Dia nggak pernah ngasih sama sekali. Ngasih sih, cuman dia semaunya dia aja ngasihnya Kak. Oke. Tragis guys. Itu ngamen di mana? Lampu merah? Iya. Nyanyi itu? Kayak ukulele. Ukulele? Pede nggak pede harus pede. Kalau nggak pede kita nggak dapet duit Kak. Itu berlanjut sampai anak aku umur 1 tahun. Anak aku 1 tahun udah lah kan aku tinggalin masa-masa ngamen aku. Nyari kerjaan. Itu padahal masih 16 tahun loh Kak.
Masanya ini yang kita pengen tahu nih, kita korek nih Hapu Channel. Ntar dulu Anggi. Itu ngamen masih hamil itu nggak kebayang gitu kan, capeknya harus nahan. Kadang ya orang hamil itu pasti kan tiba-tiba Sakit pusing, sakit pinggang, nggak bisa gerak banyak gitu ya. Pasti ya kuat sih kamu yang gitu. Pernah Kak, waktu itu aku ngamen lagi matahari ini bener-bener panas banget gitu. Aku ngamen tuh, kepala aku udah pusing, udah gelap lah gitu. Itu ada teman aku yang lihat, aku langsung dibawa ke pinggiran di sini kan. Lu kenapa? Nggak tahu, kepala gue pusing. Ya udah duduk aja dulu, dibeliin minum kan. Duduk aja. Kalau capek duduk. Kan aku gitu Kak, kalau udah ngamen nih, itu aku nggak mau berhenti. Sebelum waktunya pulang, baru aku pulang. Istirahatnya di rumah, tidur. Besok pagi bangun, jalan lagi. Oke. Ngamen pakai ukulele itu ya? Apa sih? Itu yang kecil itu ya, gitar yang kecil. Iya. Itu di lampu merah. Terus lampu merah ini, sorry Anggi, itu yang mobil berhenti, terus Anggi apa namanya? Iya, betul. Atau mungkin naik ke bis atau ke angkot atau apa enggak? Mobil berhenti, kita amenin. Itu cuma di mobilin doang. Oh lah, kita pengen tahu. Itu dapat berapa biasanya tuh kalau lagi penghasilan rame? Kalau waktu masih hamil sih masih lumayan Kak dapetnya. Sehari 200, 150 paling kecil. Itu udah kelihatan hamil kali ya? Iya. Berarti kayak, aduh, ada kepikiran gak sih kayak, ya enggak, kita ya jangan seuzon lah mungkin, tapi kadang ada berpikir kali gini, menggunakan hamil ini kadang orang membuat orang kasihan. Enggak, karena kalau misalkan aku nggak nyari uang, siapa yang mau nyariin gitu? Nenek udah tua, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi waktu ngamen itu kelihatan perutmu besar. Kelihatan, tapi kadang aku tutupin pakai jaket karena aku nggak mau takut orang bilang gitu sama kan? Aku, nih jual kesedihan. Jual kesedihan gitu kan, mentang-mentang lagi hamil dia ngamen mulu setiap hari. Nggak mau kayak gitu, malah aku tutupin pakai jaket. Iya kan, ada yang saya mungkin sengaja, ya kayak gue bilang tadi kan, sengaja ditunjukin gitu biar dapat duit banyak. Enggak, kalau ditutupin gitu ya luar biasa si Anggi. Daerah mana? Condet. Oh ya, berapa tadi dapatnya sehari itu kalau lagi rame? Kalau lagi rame sih, ini bolak-balik ya Kak. Misalkan pagi ke siang, itu aku bawa pulang 150, terus nanti aku naik lagi 2 jam, pulang dapat 100.000. Nih naik lagi nih sore kan sampai ketemu malam, itu bisa 3,5. Jadi sehari itu bisa 500.000. Kadang ya, kadang. Nggak setiap hari juga hoki Kak. Iya sih, namanya kayak gitu kan, nggak ada hari rezeki, ada hari keberuntungan, ada hari sial ya, kita nggak tahu gitu kan. Iya. Oke. Nah intinya ya lumayan lah ya, intinya ada mencukupi lah gitu loh tentang kehidupannya si baby waktu itu ya kan. Sampai dia hamil, sampai persalinan sendiri melahirkan. Kalau persalinan sih, alhamdulillah suami aku nemenin. Pas itu lagi ujian dia nggak ikut ujian karena nemenin aku di rumah sakit. Posisinya kita berdua nggak megang uang sama sekali. Nah kita nggak tahu melahirkan saat itu kan. Untung ada BPJS aku udah jadi. Jadi terselamatkan. Nah, apalagi aku kan operasi. Oh, operasi. Oke. 2 minggu itu aku udah ngamen lagi Kak. Oh sih. Ngilu. Ngamen. Intinya kehidupannya Anggi ini bekerjanya ngamen udah. Nggak pengen kerja lah, sorry ya, nggak pengen kerja yang tempat lain gitu kayak apa. Sorry ya, ini kamu cantik lah gitu, kamu cantik nih, kamu cantik ayu gitu kan. Nggak pengen coba jadi apa gitu, kerja apa selain ngamen yang untuk saat ini gitu loh. Ya selepas itu ngamen. Selama anak aku 1 tahun itu kan aku ngamen. Kesininya udah enggak. Ngapain? Ya kerja di toko bolu, konter HP, pulsa gitu. Aku jaga stand minuman, street food, kayak gitu. Oke. Jadi waktu kamu menderita juga kayak waktu itu pengamen, ibarat kata ya, kalau sedaruratnya yang saya tangkap tadi itu, si Hasan masih mau gitu menemani ya.
masih mau menemani, masih mau bertanggung jawab walaupun sedikit-sedikit gitu kan ya. Iya. Oke, detik-detik terakhir kita pengen tahu lagi. Anggi, di saat kamu sudah seperti ini saat ini, sudah anak ada 2 tahun umurnya dan cewek, ada keinginan nggak untuk nanti kembali lagi ke si Hasan, atau mungkin emang pengen berjuang aja udah sendirian? Itu masih bimbang Kak, masih di luar pikiran aku itu. Masih ngejalanin aja udah. Aku pernah bilang sama dia, ngasih kesempatan. Kalau emang lu mau balik ke gua nggak mau lagi yang namanya kekerasan. Oh gitu, oke. Gua nggak mau lagi ada perselingkuhan, keegoisan, gua nggak mau. Dan satu lagi, bukannya gua mau ngejauhin lu sama mak lu ya, tapi lu nggak harus terus disetir sama mak bapak lu, San. Lu udah gede, lu bisa nentuin jalan lu sendiri. Nggak apa-apa minta pendapat mak lu, minta saran mak lu. Dia pernah loh Kak ngasih duit mamanya tanpa sepengetahuan aku. Maksud aku lah emang mau ngasih ya bilang gitu, nggak usah ngumpet-ngumpet. Ya nggak mungkin dong aku mau ngelarang dia buat ngasih ke mamanya. Oke. Terus dia bilang, iya bu janji deket lah kan, kita udah deket lagi nih. Aku masih sama cowok ini, pacar aku yang di WhatsApp. Itu dia tahu aku punya cowok, dia usahain buat deket-deket aku lagi. Tapi ada aja lah yang dibikin ribut sama dia. Kalau cowok aku ngepost foto dia di Facebook aku, kan dia megang akun aku juga. Si Hasan ini ngeliat kan, tiba-tiba ngomel gitu ke aku. Lu sayang sama dia, ya udah perjuangin aja, lupain aja gua. Makasih waktunya. Gitu kata dia. Bocah banget ya. Oke. Nah, berarti kita pengen tahu lagi nih, Hapo Channel. Di dalam lubuk hatinya Anggi ini masih menerima nggak nih si Hasan ini menjadi bapaknya dia, ini mendampingi hidup kamu kelak gitu loh? Kalau untuk jadi bapaknya dia ya masih menerima sih, karena yang penting berubah tadi. Bahkan bapak nggak ada bekasnya, tapi kalau untuk kembali kayaknya mikir 1000 kali. Oke, sebentar lagi. Berarti kalau untuk jadi bapaknya anak, oke lah gitu. Berarti kalau untuk jadi pendamping hidupnya Anggi udah nggak mau lagi. Masih mikir-mikir sih Kak. Mikirin anaknya. Dari tadi nih bocah terus sama begini. Anggi ini apa sih yang dicintai sama dia itu gitu loh. Kita tahu Hapo Channel. Masih mau apa enggak? Udah. Ada opsi lain gak sih Kak? Atau mungkin gini, masih mau menerima dia nggak si Hasan ini? Oke, Anggi, aku mau berubah sama gini. Kita gini ini lagi. Dengerin ya Anggi ya. Oke, ini si Hasan nih. Oke, Anggi, aku berubah, bisa menjadi suami yang baik. Aku nggak akan kasar lagi, aku nggak akan ringan tangan lagi. Aku janji. Mau nerimanya? Kok enak ya? Enak banget, lebay banget berarti ya. Nggak mungkin juga dia ngomong kayak gitu ya? Mungkin sih. Ya kalau buat apa Kak dia mencintai aku tapi mamanya nggak mencintai aku? Oke, dia masih disetir sama mamanya berarti ya? Masih. Aku pernah ketemu sama dia. Oke. Itu baru jam 10 Kak. Udah diteleponin sama mamanya. Halo, lu di mana? Lu pulang gitu. Terus ngapain sih lu ketemu ya sama si Jablay itu? Gitu Kak. Oke. Dibilang Jablay? Padahal maaf aja nih ya. Dia pernah selingkuh dari suaminya sama orang Ambon. Selingkuh lah sebulan lah. Jadi dia hamil. Ibunya si Hasan? Iya. Kok kamu tahu sih kartunya? Kan orang Ambon ini kan temen aku Kak. Aku punya catatannya sumpah. Dia sampai bilang gini. Kan dia di kampung ya, pulang kampung. Aku nanya kabar dong. Bang, gimana kabar lu gitu? Alhamdulillah baik. Kabar lu gimana? Alhamdulillah baik. Lu nanti kesini kapan gitu kan? Kata dia.
paling nanti lebaran dia kesini, aku kesini pulang gitu kata dia. Oh kemana? Paling ke rumah tanteku gitu. Oh nggak ketemu bebek, oh no, aku gituin kan, kata dia. Aduh nggak tahu, pusing kenapa? Kan lagi hamil dia. Iya gue pusing. Jadi ntar kalau lahir anaknya mirip gue gimana? Iya lah, itu kan rasnya kuat banget. Mudah-mudahan anaknya laki biar mirip dia. Terus nanti kalau hitamnya bawa dari lu gimana? Udah, intinya ibunya itu pernah selingkuh dan Anggi tahu, ya kan? Oke, berarti punya kartunya ibunya. Maaf ya. Oke, untuk ibunya deh, ada unek-unek lagi nggak untuk ibunya si Hasan? Ada. Apa itu coba? Buat manyasan, tolong lihat gue. Kurang baik apa sih gue sama lo gitu. Oke. Dulu waktu masih pacaran gue, bukan yang ngungkit ya. Oke. Nggak pernah pelit lah intinya sama dia. Tapi masih aja dia ngomongin sana sini gitu. Oke. Kenapa sih lo harus nyetir anak lu gitu? Emang anak lu nggak boleh berpendapat sendiri gitu? Dia nggak boleh emang jalanin hidupnya sendiri gitulah. Kenapa sih harus ikut campur urusan ini itu? Oke. Kenapa nggak lu biarin aja? Saat anak lu salah ya masih lu bela. Pikiran gimana sih? Oke. Tapi sorry, gue potong. Tapi seandainya ibunya sudah baik dan menerima, ya udah deh. Kamu jadi sama si Hasan aja. Mau jalanin? Gak mungkin kah itu? Gak mungkin. Aku udah tahu wataknya banget. Oh, ya udah, keluarin unek-unek aja lah. Ya udah sedikit lagi. Ayo, apa ini? Apa lagi? Ada lagi nggak? Ada sih. Apa itu? Gak usah ngomongin gue sana sini. Kalau hidup lo masih kayak gitu. Lu ngatain gue hamil bukan anak dari anak lo, tapi lo sendiri gitu. Sadar, lu hamil anak siapa itu? Oke. Udah. Oke. Oke, tahan. Udah. Udah ya. Oke, satu lagi untuk si Hasan. Apa unek-uneknya saat ini? Unek-unek sih nggak ada kak. Udah aku salurkan semua itu. Udah semuanya nggak ada kata-kata terakhir. Cuman pesan doang sih. Oke, silakan, ada pesan apa untuk si Hasan? Ya, pesan gue cuma satu. Jangan pernah lupain anak lu demi jablay lain. Karena ini anak lu, San. Harus lu nafkahin, lu urusin. Jangan bebanin semua ke gua. Gue sih sebenarnya nggak merasa terbebani, cuman kayaknya buat lu jadi seorang bapak tuh gimana ya ngomongnya? Lu nggak pantas disebut ayah. Karena lu bajingan. Gue tunggu sampai tanggal 29. Kalau misalkan lu nggak datang juga, gue yang nyamperin ke rumah mak lu. Bawa gas yang 3 kilo terus dibocorin gitu. Kena pidana dong. Udah itu aja. Oke, udah. Sedikit lagi ya, kita pengen seru-seruan nih ya. Ini tinggal seru-seruan aja. Kita pengen tahu anak-anak remaja, anak-anak broken home, anak-anak yang kita flashback dulu ke belakang dulu nih ya. Ini seru-seruan guys. Kita pengen tahu, biar orang tahu, orang tua di luar sana tahu, atau mungkin siapapun yang di luar sana biar tahu gitu kan. Oke, maaf. Oke. Nah, ini seru-seruan deh ya. Oke, relax aja. Jawab aja dengan jujur atau ya terserah. Hapo Channel pengen tahu anak-anak broken home, sekali lagi kita pengen buletin.
apalagi di masa-masa belia seperti Anggi atau mungkin seperti Hasan. Biasanya seperti kalian ini, kita pengen tahu seorang orang tua. Saya juga sebagai orang tua, mungkin di luar sana juga sebagai orang tua, ada ibu, ada bapak. Kita pengen tahu ya untuk kedepannya mungkin ya, bolehlah untuk Anggi berbagi sedikit biar orang tua yang di luar sana biar lebih mawas diri, bisa menjaga anaknya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Oke. Santai Kak. Oke. Kita pengen tahu ya, simak baik-baik. Anggi, di masa-masa pacaran kamu, ya namanya ABG gitu, ya kan? Itu menurut kamu itu harus melakukan hubungan seks nggak sih? Kalau memang harus pacaran gitu, terikat? Enggak sih. Harusnya enggak. Cuma karena emang kepancing setan kali Kak. Oke, enggak. Oke. Selanjutnya, Hapo Channel pengen tahu. Di saat melakukan hubungan, ini kan Anggi yang sudah melakukan ya, tapi tidak semuanya di luar sana. Ada mungkin yang bisa menjaga dengan baik, atau mungkin yang di luar, kan ini sosok Anggi aja biar kita tahu. Ada yang sudah masih punya orang tua, mungkin masih bisa menjaga anaknya, ya kan? Ya entahlah gitu. Ini hanya buat seru-seruan aja. Di saat sosok Anggi yang sudah masih belia melakukan hubungan seks seperti itu, akan melakukan terus atau cukup sekali pengen tahu aja? Kapan nih? Saat ini? Enggak, waktu dulu itu. Dulu masa-masa belia, di saat sudah tahu rasanya berhubungan seks dengan pria, itu ada kemungkinan nggak akan melakukan lagi atau udah cukup tahu aja? Ada keinginan lagi sih Kak. Soalnya karena scroll di TikTok gitu suka ada yang seliweran nggak jelas. Konten-konten yang nggak bermanfaat gitu. Enggak, maksudnya gini, di saat nanti, gini loh ya, Anggi ya, di saat Anggi berpacaran dan melakukan cowok kamu itu mengambil lupis kamu ini gitu loh, menikmati lupis kamu ini, ada kemungkinan lagi nggak nanti dia akan memakan lupis kamu lagi? Mungkin. Dan kamu juga pasti mau? Oke. Itu ibu-ibu, bapak-bapak. Oke, selanjutnya berarti ada kemungkinan ya, misalkan aku udah ketemu begitu dan pasti akan melakukan lagi seperti itu. Iya. Oke. Selanjutnya, gaya anak pacaran broken home termasuk Anggi ini biasanya tuh lebih cenderung di mana aja sih? Paling di rumah Kak, di taman gitu. Gimana? Coba diinget-inget lagi. Ayo. Di mana aja coba? Biasanya biar kita tahu nih. Kadang di rumah temen gitu. Di rumah teman. Di rumah sendiri atau di lingkungan dekat kita gitulah. Di taman-taman, apalagi banyak taman mungkin. Banyak. Di atas motor. Iya. Di atas motor dekat jembatan. Biasanya kalau pacaran gitu, anak-anak kayak Anggi gini tuh yang belia zaman yang waktu belia, itu ngapain sih gaya pacarannya itu? Gaya pacarannya Lebih jauh nggak sih? Nggak usah sampai kita ke tempat yang ini ya. Gaya pacaran itu ngobrol atau ikut main tangan, paham nggak? cuman kayak pegangan tangan, ngobrol, Jujur. terus cium-ciuman. Jujur, pasti ada lebih nih. Jangan sampai ke Grepe-grepean mana? itu tadi, oke. Itu udah pasti. Pasti. Kalau anak pacaran seperti itu. Diulang lagi, ngobrol, ciuman, pegangan, terus grepe-grepean. Oke. Itu di mana aja? Di taman, di Kalau megang-megang begitu paling di rumah Kak. di rumah. Kalau lagi kosong sekalian. Oh, sekalian langsung ke dalam. Kalau di tempat gelap gitu kan biasanya kan dia kan kita lihat gini loh Anggi ya, nggak apa-apa kamu berbagi sedikit gini. Kan kalau kita ya benar nggak sih Hapo Channel, banyak kita lihat sekarang remaja-remaja itu yang sangat luar biasa gitu loh, ya, terbuka gitu loh, banyak yang di taman-taman, entah itu di kendaraan, entah itu di kebun atau apapun itu. Saya udah curiga, aduh gila gitu. Bener nggak sih mereka itu pasti pacarnya tuh grepe-grepean, kissing gitu? Pasti. Oke. Nah, kalau kita lagi Hapo Channel pengen tahu lagi, kalau sudah sepaning, udah kepengen, itu melakukannya biasanya anak ABG itu di mana aja? Ya, di kosan. Di kosan? Rumah teman. Di rumah teman? Di rumah sendiri. Di rumah sendiri? Kalau lagi kosong. Oh, kalau lagi kosong. Oke. Terima kasih Anggi udah berbagi di Hapo Channel. Sama-sama Kak. Oke, buat kalian semua yang nonton di sana, ya itulah.
ya kita harus tahu gaya anak pacaran sekarang itu seperti apa. Tapi balik lagi ya nggak semua anak ya, tergantung didikan orang tuanya juga dan tergantung lingkungannya juga. Itu sih. Jadi kita di sini cuma pengen ya guys, saya tadi itu pengen tahu aja gitu loh, penasaran gitu loh. Tapi makasih ya Anggi ya. Balik lagi saya luruskan, nggak semua anak, tergantung didikan dan tergantung lingkungan. Dan saya juga tidak menyalahkan Anggi ya, ini adalah nasibnya Anggi, takdirnya Anggi, ya jalanin aja ya. Iya. Oke. So untuk kalian semuanya mungkin hari ini sudah cukup kontennya, dan untuk Anggi juga terima kasih banyak udah berbagi di Hapo Channel. Sama-sama, Kak. Sukses buat kamu, semoga nanti kedepannya bisa mendapatkan lebih baik lagi lah pasangan ya. Amin ya Allah. Ya intinya sih ya semua kejadian, semua musibah apapun itu ya anggap aja lah sebagai bagian dari perjalanan hidupnya Anggi. Itu sih. Dan mungkin saat ini lagi tersakiti, mungkin suatu saat nanti ya bisa lebih bahagia. Amin. Ya, tetap berjuang mengurus anak ya, apalagi anak kamu butuh kamu, tetap usahakan dijaga terus. Ya, dan buat kalian semua yang menonton di sana ya, kalau ada pelajaran dari sosok Anggi ya silakan diambil ya hikmahnya, pelajarannya. Tapi kalau memang tidak ada ya udahlah, anggap aja just konten, anggap aja ya udahlah sebagai hiburan. Tapi kalau memang ada ya udah ambil pelajaran apa yang dipetik dari cerita ini. Ya pesan aku cuma satu sih Kak, Apa itu? pokoknya jangan pernah nyanyiin anak. Mau sesusah apapun lu harus tetap usaha, walaupun bapaknya nggak peduli sama sekali. Ini untuk ibu-ibu, Ya, untuk bapak-bapak sana berarti. untuk janda-janda muda Kak. Oh, untuk janda-janda mungkin satu circle-mu mungkin. Oke, buat janda-janda yang di sana ya tetaplah berjuang. Itu kali ya. Ya, oke. Buat janda-janda yang di sana tetaplah berjuang ya, tetaplah berjuang walaupun tidak ada pendamping, tidak ada yang peduli ya tetaplah. Ya, namanya rezeki anak itu atau yang siapapun itu pasti ada rezekinya aja. Iya, Itu. Dan buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang di luar sana yang punya anak, tetap jaga anak Anda, tetap rawat anak Anda, jangan sampai broken home. Itu aja sih. Dan sekali lagi saya terima kasih. Tambah berlama-lama lagi, sekali lagi saya ucap Anggi terima kasih udah hadir. Iya Kak, saya juga makasih udah diundang ke Hapo Channel. Oke, buat kalian semua yang di luar sana terima kasih, tanpa berpanjang-panjang lagi, terima kasih. Dan ditunggu lagi konten berikutnya di Hapo Channel. Saya Heri dan Anggi mengucapkan see you, bye-bye.